tentunya lah. Ini kan kita sendiri sebagai merawat di sini sekaligus bersih-bersih teman-teman masyarakat. Lumayan lah, dari 5 waktu mungkin 3 waktu di sini. Jadi sholat berjamaah ini penting bagi laki-laki, bagi perempuan, dan sholat berjamaah ini sebagai motivasi bagi kaum laki-laki dan dapat kita memperbanyak silaturahmi sama para jemaah. Sholat berjamaah ini katanya sunnah yang dia banyak ajarnya untuk sholat sendirian kan. Kalau sholat sendirian kan agak sunyi, berjamaah banyak orang rame-rame. Bagus sholat di masjid pada di rumah ya, ditambahkan di masjid. Kalau ada kegiatan di luar kan otomatis kita nggak bisa singgah ke masjid juga, tapi kalau nggak sempat waktunya bisa di rumah gitu. Tentunya kita kan mendengar daripada hadis Nabi yang nanti kan masyarakat melaksanakan sholat berjamaah kan kita gandakan pahalanya kan. Nah itu kita pasti seperti itu. Dan juga kita kalau di luar itu apa kegiatan yang di luar itu otomatis banyak bolongnya lah karena kita kan kalau kita di sini kan melewati petugas paraput lah Allah. Jadi itu salah satunya kita harap daripada fadilah daripada itu harap dapat petugas berjamaah. Yang pertama rumah dekat, jelas yang pertama rumah dekat kan. Karena rumah saya sudah sampai 500 meter dari masjid ini, jadi diusahakan kita untuk bisa hadir di masjid, apalagi laki-laki kan. Kemudian yang kedua juga ya enak aja sholat di masjid daripada di rumah kan. Walaupun saya sekarang alhamdulillah sudah beristri kan, tapi kita ngambil keutamaan daripada sholat jamaah itu sendiri. Jadi motivasinya Pernah juga sedikit belajar sedikit ya. ya, alhamdulillah belajar dulu masih sekolah, kemudian sama kayak mbaknya juga dulu saya kuliah juga, jurusannya PAI waktu itu, dan juga sudah lulus. Jadi kita mesti tahu juga lah, apalagi sekarang profesinya jadi guru, di 40 tahun belajar juga harus. Ya semoga semuanya bisa terus berjamaah di sini. Ya tergantung orangnya aja. Kalau sholat berjamaah ini ya masyarakat ya ada yang mau ke masjid atau tidak ke masjid gitu. Ada juga orang sibuk di luar kerja masih, nah nggak sempat lah singgah ke masjid. Jadi ya kita sholat, kita doakan mudah-mudahan warga-warga semua bisa berhadir di masjid sini untuk mengikuti sholat berjamaah. Kita cuma mengharapkan saja lah, tapi kita bisa juga sih menjadi seorang, tapi kita mengharapkan kita yang kita di sini istiqamah, kita yang biasa kita mengharap mendoakan lah, mudah-mudahan teman-teman kita, keluarga kita yang masih ibaratnya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan bermainnya, sehingga
sehingga berjamaahnya tidak aktif, atau kadang-kadang ada sembahyangnya pun kadang-kadang bolong-bolong kan. Nah itu kan, nah jadi harapan kita tidak mengumpulkan, kita berkumpulan mereka, kita berjamaah ini kita doakan saudara-saudara kita kan. Nah, mudah-mudahan mereka itu terketuk hatinya. Salah satunya paling kata bahasanya itu sholat 5 waktu yang melaksanakan. Nah itu kan, dan kedua tadi bisa ngumpul berjamaah ya kan, tadi karena berjamaah tadi kan banyak kita manfaatnya, keutamaannya. Rasanya gini, kalau berjamaah itu jadi dulu kan, ibarat kita beli pisang itu kadang-kadang ada yang masak, ada yang setengah matang dan sebagainya kan. Kalau kita beli satu ikat, mungkin itu beli yang masaknya kan, udah mau potong juga kan, otomatis kita ambil. Nah itulah salah satunya kalau berjamaah itu, apapun kondisi si makmumnya, insya Allah diterima. Itu salah satu kebatilah daripada orang yang berjamaah, atau pasti diterima. Nah itu keutamaannya. Ya gimana ya, intinya kita kadang-kadang tidak bisa menjustifikasi orang. Artinya mungkin mereka memilih sholat di rumah itu entah memang tidak bisa ditinggalkan di rumah, ada beberapa hal yang menjadikan mereka tidak mau ke masjid mungkin ya, entah itu memang mereka malas sholat ke masjid, lebih memilih ke sini, atau memang kadang-kadang kan nggak ada ya, kadang-kadang anaknya aja ada di sini, entah itu mereka kerja kah, atau memang belum terbiasa ke masjid. Karena mau ke masjid ini perlu pembiasaan, kadang-kadang minder, apalagi orang yang mungkin nggak pernah sama sekali ke masjid kan, tiba-tiba pengen ke masjid itu kayak minder lah, apalagi yang mungkin background atau kehidupannya dulunya nggak religius lah, jadi ketika mau ke masjid agak minder, atau kayak gimana lah, nanti dikira soalim atau apa. Problem sih itu sebenarnya, tapi kita intinya tadi kan pandangan kita terhadap saudara kita kan, kita nggak bisa justifikasi lah, itu pilihan. Karena ke masjid itu bukan suatu kewajiban sih, tapi utama bagi laki-laki sebenarnya. Kalau perempuan ya opsional aja, lebih bagus di rumah malahan kalau mereka sudah balik dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa melihat alasan mereka apa. Yang jelas kalau mereka mau, ketika ada saudara-saudara kita yang mau ke masjid, mungkin backgroundnya tidak religius atau jarang ke masjid, ya kita jangan sampai soalim lah apalah, kamu kemana aja baru ke masjid gitu kan. Itu yang bikin mereka jadi malah malas ke masjid. Padahal peran masjid itu memang harus diramaikan kan, harus dihidupkan. Enggak ngapain masjid besar-besar tapi nggak ada yang isi kan. Itu sih. Kalau saudara kita yang belum ingin berjamaah kan, itu juga kita setiap malam Kamis itu kita adakan pengajian di dalam rangka benar teman-teman yang belum pernah ke masjid supaya dapat datang ke masjid, supaya masjid makmur. Kegiatan agama kayak majlis-majlis, selawat-selawat mungkin. Ya kita panggil lah, kita bawailah, atau kita ajak mereka untuk sholat berjamaah di sini ya. Dan untuk si tetangga juga bisa juga ada ajak sholat berjamaah. Kalau beliau tidak sibuk bisa diajak ke sini. Kita kan di sini alhamdulillah, saya tahun ini mungkin 3 kali ada kegiatan kita, kayak Muharram, masa Baitul Haram kan, terus Rajab kan, terus akhir Maulid. Tapi itu kita mengangkatkan kegiatan itu, dan salah satu kita menarik jamaah itu tadi
kita cari guru-guru. Nah, guru-guru yang mana guru tadi ada yang belum pernah didengar. Nah, itu salah satu kan kita memacu daripada masyarakat tersebut. Itu pertama. Yang kedua, yang gurunya bahasa kata tuh lucu lah. Nah, lucu lah, ya kan bisa. Ada guru itu kadang-kadang yang tegang kan, kadang-kadang tuh kalau orang sudah mendengar kita undang lagi, kadang-kadang masyarakat tuh guru itu ya nggak terlalu rame katanya kan. Nah, dan kita tuh sebagai pengurus kan otomatis mencari kayak caranya jamaah itu rasanya membolodak lah. Nah, termotivasi hadir ingin melihat lagi. Nah, Yang jelas itu harus banyak pemudanya sih. Jadi kelihatan, karena kan saya lihat kan yang selama saya 5 waktu sholat di sini, kadang nggak ada juga kan, kadang harus gereja. Itu yang ngisi masjid itu ya banyak orang yang umurnya 30 tahun ke atas. Yang 30 tahun ke bawah itu sedikit. Yang ramai malah yang anak-anak di 15 tahun ke bawah lah. Dan tapi dia itu mainan doang. Nah, jadi mungkin supaya kegiatan itu lebih banyak pemudanya sih. Jadi karena kan orang itu jadi penasaran, oh baik ramai banget nih, banyak pemudanya, kegiatannya kayaknya seru ya. Jadi lebih terfokus, harus banyak pemudanya sih. Terus kemudian kita biasanya kan kegiatan itu ada tausiah juga mungkin, tapi udah kita lakuin sebenarnya. Setiap ada kegiatan kebesaran keagamaan kayak Isra Mi'raj, Muharram, kemudian Maulid, itu tiap kegiatannya yang mengisi tausiahnya beda-beda. Jadi masyarakat tuh nggak boring lah. Nanti setiap kegiatan ini ustadznya itu terus, jadi udah bervariasi lah tausiahnya. Jadi ustadznya nggak melulu yang misalnya si A, si B. Ya. Jadi setiap ada kegiatan itu kita coba ganti-ganti lah. Walaupun kadang-kadang pas kena yang bagus, kadang-kadang kata masyarakat nggak bagus, itu kurang isinya, kurang ini ya, tapi itulah namanya juga masyarakat kan. Tapi yang penting kalau melihat ustadznya itu beda-beda, jadi penasaran kan, akhirnya jadi daya tarik bagi mereka. Oh kayaknya bagus nih, ada yang melihat titelnya, ada yang melihat oh pimpinan pondok ini, jadi orang jadi tergugah lah mau kesini. Apalagi kalau kita ngundang ustadz-ustadz yang jauh lah, dari Banjar kan, dari Jawa, itu tambah pasti ramai.